membuka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayatnya kedua. Sementara itu Saulus bertobat, sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid Tuhan. Ia hendak imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Orang tahu ini Saulus, dia benar-benar orang sangat jahat ya, dan dia telah merencanakan untuk memusnahkan orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan dia sudah, mungkin mereka ini sudah mempercayakan dia server yang ada. Mereka sudah bekerja sama untuk membunuh orang percaya kepada Tuhan. Ketika Saulus sementara di dalam perjalanan dan dia sangat berkobar-kobar dalam perjalanan, dan dia memang semangat untuk membunuh orang percaya kepada Tuhan. Sebab itu Saulus ini ketika dia di dalam perjalanan, Tuhan kirimkan satu cahaya di dalam perjalanan mereka dan membutakan mata Saulus, dan dia juga dan Saulus ini dia roboh, dan ketika ia melihat, dia sudah tidak bisa melihat lagi, dan dia juga mereka membawa di satu tempat, dan di satu tempat itu mereka bawa dan untuk membawa dia di satu pondok atau rumah, dan dia juga berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan dan dia doa dan puasa. Dia tidak makan dan minum. Ketika Tuhan kirimkan juga hamba Tuhan yang ada, Tuhan telah utus dan untuk mendoakan kepada Saulus, dan dia bertobat dan dia bisa dapat melihat lagi ya. Itu juga Saulus ini ketika dia memang belum dipanggil Tuhan, dia belum bertobat, memang sangat luar biasa kejahatannya. Dan ketika
DP itu kejahatan yang lama Tuhan sudah berubah dan dia tinggalkan dia tinggalkan ya DP kejahatan yang lama dan dia hidup baru. Dia mengenal Tuhan dan Tuhan angkat Saulus ini, dan ketika dia bertobat namanya sudah diganti Paulus, dan Tuhan ubah dia sangat luar biasa. Tuhan pakai dia sangat luar biasa, dan dia juga menginjil di mana-mana. Memang dia dapat menangkan jiwa-jiwa yang banyak. Dan saya juga mau bersaksi ya, keberadaan yang lama sebelum dari Tuhan. Kita status memang masih terbayar, melainkan ibu rohani, kita bapak rohani. Jadi status itu terbalik. Istri saya yang membawa, dan kita bilang Pak tapi istri kalau memang ibu mau setemu apa kita mau terima, walaupun ada masih salah bisa diperbaiki ya. Kita akan bersaksi saya keberadaan yang lama memang sangat rusak di hidup. Masih TK saya sudah menabung ayam, dan kapal-kapal Filipina itu sandar di peta. Saya sudah beli itu ayam-ayam Filipina semua. Saya kasih waktu lewat, saya lihat ayam mana yang bagus saya beli. Karena bapak saya kan waktu itu masih pengusaha, punya toko di Sangir Peta, dan tapi bapak ingin tahu kalau kita penyambung ayam. Ketika kita hari Minggu kita nyambung ayam, kita tetangga bilang, Buliong, anak ada menyambung gitu. Dia bilang bapak dapat tahu, kita kan suruh piara orang Muslim itu kita pe ayam itu, dan bapak saya dapat dia iris ada 100 ekor gitu, saya pe ayam menyambung, dan saya menyambung itu ikat pisau di kaki ayam, saya ikat sendiri itu, dan orang-orang besar itu kawal ke kita untuk menyambung ayam. Dan saya bersyukur walaupun bapak saya potong itu ayam, tapi saya timbul kekecewaan juga ya. Saya tes lagi beli ayam lagi itu 50 ekor. Saya sabung lagi ayam. Saya waktu sabung itu cuma hitung dengan jari 3 kali setelah kita kalah. Lain itu menang terus. Tetapi puji Tuhan, puji Tuhan saya dipindahkan, saya sekolah di Manado kelas 1 SD. Saya pikir saya sudah mau berubah ya. Ternyata itu lagi dengan kartu judi kartu itu. Judi kartu saya juga menang.
Sampai kalau kita gigit tuh batang majis tuh bilang, oh ada Pak Isis tuh tadi. Coba lepas, kalau kita bilang nggak bisa lepas dari. Jadi kita mengucap syukur ke Tuhan, walaupun lama kelamaan Tuhan ubahkan saya, ada guru pemuda guru sekolah minggu saya yang itu Pak kita, supaya kita bisa berubah. Dan begitu juga saya mau tambah kesaksian sedikit lagi. Saya waktu SMP saya mulai latihan bela diri. Saya cari untuk mendapatkan master dan 1 saya dapat waktu itu SMP, dan saya kejar lagi untuk mendapatkan dan 2. Pas dapat SMA saya sudah dapat dan 2, dan pada waktu itu saya sudah di Manado. Dan saya bekerja di satu CV Berlian Jaya yang ada di belakang Jumbo itu. Saya walaupun bekerja itu kan cuma jual minyak wangi dan cukup kumis, walaupun orang mungkin anggap hina ya pekerjaan itu, tetapi orang ambil persen dari bos itu 40% dari situ, 60% buat bos, dan orang itu marketing lapangan ya. Ketika saya pitching di kantor-kantor, di kantor lain saya bisa masuk, tawarkan karyawan di dalam ya, orang ambil gitu. Dan pas kita masuk di kantor bupati itu atau kita masuk di situ, itu security memang memaki gitu. Anjing, kita bilang begini, Pak, Bapak orang, Bapak atasan kasih belajar ke Bapak itu untuk maki-maki orang. Kita kan ada hormat, selamat siang Pak, boleh saya masuk? Karena di kantor lain kita bilang kita bisa masuk di dalam. Dia rupa itu yang maki-maki, kita bilang terima kasih banyak Pak, kita keluar. Dia tusuk lagi. Dia tusuk. DP Padang itu nggak salah sama yang ini Pak Gam yang di Pitung gitu. Joshua P. Papa. Kita bilang kalau Bapak memang kurang senang, keluar untuk gua fight di sini. Kita cuma ada pagi dengan cowok, 2 kali kaki, 1 kali tangan, rubuh dia. Walaupun dapat lihat kita mungkin lepe-lepe, badan kecil, tetapi saya tidak pernah takut, walaupun dia badan besar. Dan di satu tempat lagi di perusahaan saya masuk, satpam lagi yang maki-maki saya, dia ingin tahu tapi keluarga di perusahaan gitu. Kita bilang, siapa menipu bos di sini? Dia bilang, oh ini. Kita bilang kita mau masuk di dalam nih. Dia bilang, itu satpam di muka itu ada kasih belajar itu maki-maki orang. Enggak. Orang kan berhormat dengan baik, kalau bisa masuk kita masuk, tapi kalau tidak saya keluar. Tapi ini dia tusuk lagi sama saya. Dia bilang, anjing amat. Dia bilang, kita bukan binatang ini. Dia bilang, kita manusia.
Dan saya bersyukur dari situ bapak saya juga seorang pengusaha itu, dan dia suka berkorban buat hamba-hamba Tuhan, dan dia bernasar. Jadi setiap hamba Tuhan masuk di toko bapak saya bantu, dan hamba-hamba Tuhan itu bilang, kok boleh kok jadi hamba Tuhan. Nah, mulai dari situ bapak bernasar, dia jadi hamba Tuhan, dia sekolah Alkitab itu dia yang ada orang bantu, pakai duit sendiri. Waktu bapak saya juga bernasar itu, dia jual toko yang ada di Peta itu, muka terminal Peta 2 tingkat, hanya dia jual cuma 8 juta waktu tahun 81 dengan di kios Binahan. Dan ketika kita sobat, kita terkagum tapi bapak jadi seorang hamba Tuhan. Kita bilang, Pak, ternyata bapak semua sembarang. Jadi bapak jual itu toko, ambil rumah di Manado, kenang-kenangan di Wanea, dengan di Kampung Tela, dan di Singkil tempat pelayanan sekarang yang orang ganti. Dan saya bersyukur dengan pengorbanan Bapak ini sampai saudara-saudara juga dapat nikmati. Ada kita mau tamu sedikit, kita om yang ada di Tangerang itu di Karawaci, Tante Rona Tampi. Itu saya ada lihat di postingan, ibu ada pernah khotbah di situ. Jadi kita ada live gitu. Waktu kita belum masuk di sini, kita lihat dulu postingan. Oh, ternyata yang ibu Buena ternyata pernah Bapak Tantan di Karawaci sana. Dan ketika kita masuk sini, wah ini lebih cantik tuh dengan dokter. Terima kasih atas firman Tuhan dan kesaksian Anda. Luar biasa.